Saudaraku, hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan. Bagian yang kedua dari seri khotbah bulan ini, Arise and Build. Bangkit dan membangun. Ya, judul khotbah hari ini adalah push. Boleh nggak semuanya katakan push? Dorong. Dan dorong lagi, push again. Until it breaks through. Sampai terobosan terjadi. Siapa yang mau mengalami terobosan dalam hidup saudara? Siapa yang mau mengalami kemenangan dalam hidup saudara? Karena itu dorong lagi. Jangan berhenti di tengah jalan. Ini rema firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada saudara hari ini. Apa yang sudah engkau mulai, selesaikan. Saya ulangi sekali lagi ya. Selesaikan. Yang sudah Anda mulai jangan berhenti di tengah jalan terus jadi proyek mangkrak. No. Kalau Anda memulai, komit sampai selesai. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Yesus ngomong seperti ini. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya, berarti starting ya, sudah start nih. Dan tidak dapat menyelesaikannya. Jadi start tapi nggak finish. Jadi unfinished business. Jadi unfinished project. Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Jadi hari ini saya mau ngomong sama saudara, ini pesan Tuhan, pesan profetik yang saya mau sampaikan sama saudara hari ini. Selesaikan. Selesaikan. Yang sudah engkau mulai di tengah jalan, jangan berhenti. Kalau itu pun ada banyak masalah dan tantangan yang engkau hadapi, bangkit lagi. Selesaikan. Oke, selesaikan itu. Jadi jangan izinkan terbiasa dalam kehidupan kita. Memang tidak semuanya ya. Ada hal-hal yang kita tahu kita melakukan kesalahan dan kemudian di tengah jalan kita ngambil keputusan, oh kita ngerti ini salah, kita berubah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau dalam hidup kita begitu banyak hal yang kita start tapi nggak finish, ditinggal. Nanti start yang baru lagi nggak finish, ditinggal. Nanti start yang baru lagi nggak finish, ditinggal. Ini jadi problem. Saya berdoa setiap rema yang Tuhan suruh Anda lakukan, Anda bukan cuma start, Anda finish. Amin. Setiap visi dan impian yang Tuhan taruh di dalam benak saudara, di dalam hati untuk Anda kejar, untuk Anda perjuangkan. Doa saya, Anda gak cuma mulai itu. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang engkau mulai, dalam nama Yesus selesai. Boleh katakan amin. Dan kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita butuh komitmen untuk menyelesaikan yang kita mulai. Kalau saudara mulai perjalanan iman saudara mengikuti Yesus, doa saya Anda ikut Yesus kayak gini gak cuma setahun 2 tahun. Sampai akhir. Amin. Haleluya. Di dalam pernikahan kalau saudara memulai menikah dan kemudian di dalam pemberkatan nikah itu Anda mengucapkan janji akan setia baik dalam suka maupun duka, dalam segala keadaan sampai maut memisahkan. Yes, di dalam perjalanan pernikahan pasti ada tantangan, pasti ada masalah. Dalam pernikahan saya sama Pastor Rita juga ada banyak tantangan, ada masalah, ada momen-momen rasanya kepengennya menyerah, tetapi kita komit sampai akhir. Dan sampai kemarin dan kemarin lagi, saya masih dengar Pastor Rita ngomong kalau disuruh ngulangi lagi, bisa ngulangin lagi. Waktu itu ngambil keputusan menikah sama siapa, dia akan memilih orang yang sama. Demikian juga dengan saya akan memilih orang yang sama.
Artinya apa? Pernikahan kami hari ini tambah indah, tambah harmonis, tambah mesra, tambah baik. Lebih daripada waktu masih pacaran. Tapi untuk bisa mengalami yang seperti ini, butuh yang namanya komitmen untuk memulai sampai akhir. Dalam perjuangan semuanya saudaraku, Anda lihat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memulai proyek keselamatan, dia turun ke dunia supaya kita manusia bisa diselamatkan. Tantangannya banyak. Dia menghadapi caci maki, fitnah. Dia dianiaya. Dan dia harus korban banyak hal, kerja keras dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk memberitakan Injil, untuk berjuang buat saudara dan saya. Itu pun masih disalah mengerti, masih difitnah. Dan sampai akhirnya dia harus menyalahkan diri, mati di kayu salib. Tubuhnya dan darahnya diserahkan untuk keselamatan saudara dan saya. Dan di momen terakhir itu, Yesus ngomong begini, sudah selesai. Apa yang baik yang dia mulai, yang kita sebut dengan Natal, dia lahir ke dunia, dia nggak berhenti di tengah jalan. Walaupun ada godaan di Taman Getsemani, dia berdoa sama Bapa, Bapa kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Artinya dia ngomong, kalau seandainya nggak harus mati di salib, aku pilih nggak mati di salib. Tapi hebatnya Yesus ngomong gini, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Dan karena itu saudaraku, Yesus komit menderita sampai seperti itu. Tapi dia selesaikan yang dia mulai. Dan karena itu di balik salib ada kemuliaan. Banyak orang gak bisa selesai karena gak kuat nanggung salibnya. Baru ngerasain jalan salib sedikit langsung menyerah di tengah jalan. Pelari maraton kalau Anda ngelihat ya. Yang namanya maraton itu panjang. Itu ada kilometer tertentu. Pasti orang akan merasakan, gak kuat deh, gak kuat deh, gak kuat deh. Dan kebanyakan kalau orang berhenti di situ, selesai. Tapi orang-orang yang persisten, walaupun ngerasa gak kuat deh, gak apa-apa ngerasa gak kuat, yang penting lanjut terus. Hari ini Anda mungkin ngerasa gak kuat menghadapi yang Anda hadapi dalam keluarga, urusan kerjaan sebanyak itu, urusan masalah bertubi-tubi. Doa saya, ngerasa gak kuat itu manusiawi. Tapi saya tantang saudara, arise and build. Ayo bangkit, maju lagi, berjuang lagi, melangkah lagi sampai akhir. Akan ada kemuliaan, akan ada kemuliaan, akan ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Sehingga kita juga bisa berkata seperti Yesus di dalam perjuangannya. Dia ngomong sudah selesai. Jangan sampai Yesus ngomong sudah selesai, kitanya gak selesai-selesai. Ada gak di sini yang ikut SOM? Start kelas 1. Tapi tidak selesai. Saya berdoa yang sudah mengawali SOM kelas 1. Anda lanjut kelas 2. Anda terus kelas 3. Bahkan finish sampai kelas 4. Bahkan terus jadi ketua kelompok sel. Sampai akhir berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Boleh nggak kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita? Amin. Haleluya. Finish what you start. Jangan biasain memulai ini ngadepin masalah. Tinggal. Memulai lagi nanti, waduh susah. Apa sih di dunia yang gak susah? Justru kalau gak susah itu gak perlu Anda perjuangin. Sesuatu yang berharga pasti ada tantangan yang harus kita hadapi. And never give up. Di tengah jalan jangan pernah berhenti. Tahukah saudara penyebab orang berhenti di tengah jalan? Penyebab sesuatu menjadi unfinished business. Unfinished project yang mangkrak. Kita akan belajar penyebabnya kenapa orang banyak yang gak bisa nyelesain. Dengan ini nanti kita akan belajar bagaimana kita jadi orang itu. Apa yang kita mulai kita bisa selesaikan. Kita bisa ngerti gimana ngegolkan sesuatu.
Karena banyak orang tuh nggak pernah bisa jadi. Selalu setengah mateng. Nggak benar-benar jadi. Doa saya mulai hari jemaat keluarga Allah diurapi oleh Tuhan. Apa yang Anda mulai bisa jadi. Bahkan berhasil sampai terobosan terjadi. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Nah, penyebab sesuatu bisa menjadi mangkrak, berhenti di tengah jalan. Nomor satu, biasanya karena kehilangan visi. Anda memulai sesuatu dengan semangat, on fire, menyala-nyala. Tapi kemudian di tengah jalan kehilangan visi. Ya berhenti. Visi yang baik itu, rema yang baik itu gak lanjut. Akhirnya gak selesai. No. Kalau Anda dapat rema dari Tuhan, Anda harus tahu di satu sisi benar itu rema dari Tuhan. Benar itu Anda akan disertai Tuhan. Tapi jangan pernah lupa di sisi yang lain ada lawan. Ada iblis yang akan berusaha mengganggu saudara. Yang akan berusaha mengalihkan fokus saudara. Jangan sampai kehilangan visi. Saudaraku, ada satu proyek yang menarik sekali. Satu basilika Katolik Roma yang ada di Barcelona. Namanya Sagrada Familia. Ada nggak ya fotonya ya? Saya nggak tahu. Oke. Nanti Anda bisa search itu di internet ya ada. Dan itu sangat keren sekali. Proyek pembangunan basilika ini dimulai tahun 1882. Coba Anda renungkan. Bahkan bukan tahun 1900-an. Tapi ini 1800-an. Tapi yang jadi masalah sampai hari ini belum selesai. Kenapa? Karena waktu proyek itu dimulai awalnya jalannya kenceng. Tapi baru 20% progresnya, arsiteknya ketabrak tram mati. Terus kemudian gak lama setelah itu terjadi perang di sana di Spanyol. Akhirnya banyak kerusakan terjadi dan gambarnya terbakar habis. Jadi nggak ada arsiteknya, nggak ada gambarnya. Itu ibaratnya seperti proyek kehilangan visi. Karena proyek itu kehilangan visi, akhirnya jadi mangkrak. Setahun jalan, ya tetap kayak gitu. 2 tahun jalan, tetap kayak gitu. Akhirnya stagnan, akhirnya lambat sekali. Orang kalau kehilangan visi, kemajuannya akan lambat. Orang kalau kehilangan visi, maunya harusnya ngejar remanya itu jadi. Tapi nanti teralihkan, digoda, nanti ditawarin ini, itu, macam-macam Anda lakuin. Akhirnya yang jadi visi itu akan lambat sekali. Sagrada Familia ini saudara, diperkirakan kemungkinan baru akan jadi tahun depan. Karena tahun depan itu 100 tahun sejak kematian arsiteknya. Sejak kehilangan visi. Bukan sejak dimulai proyeknya. Tapi sejak kehilangan visi. Baru mungkin akan selesai. Nanti kita lihat tahun depan selesai apa tidak. Karena sudah menjadi forever project. Saya berdoa dalam hidup saudara nggak jadi forever project begitu. Saya berdoa setiap project, setiap visi, setiap rema yang Tuhan kasih sama saudara. Satu demi satu selesai. Selesai lagi. Well done, well done. Dan akan Tuhan bawa saudara dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jangan kehilangan visi. Jangan kehilangan visi. Anda kalau beribadah kehilangan visi, Anda merasa ibadah jadi beban. Ingat baik-baik kenapa saudara beribadah. Ingat baik-baik kenapa saudara harus jadi saksi Kristus. Ada amanat agung Yesus Kristus yang ngomong pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu amanat agung Yesus Kristus. Itu visinya Yesus yang diamanatkan kepada saudara dan saya murid-muridnya. Ingat baik Tuhan ngomong sama saudara, gembalakanlah domba-dombaku. Para ketua kelompok sel, kadang-kadang jadi ketua kelompok sel, kalau kehilangan visi, kita akan ngerasa kelompok sel cuma rutinitas, akhirnya jadi berat, bubar. Bubarnya itu sebenarnya sesederhana kehilangan visinya.
Ingat kenapa saudara pertama memulai kelompok sel. Ingat pertama kali saudara cinta mula-mula dan ikut Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Dan doa saya mulai hari visi yang sempat kabur itu dikembalikan kembali, disegarkan kembali, dikuatkan kembali di dalam hidup saudara. Amin. Jaga visi itu tetap fresh, tetap segar dan tetap menyala-nyala. Dalam melayani Tuhan seperti ini, saya sudah melayani Tuhan puluhan tahun. Ada momen-momennya tantangan, secara perasaan tuh ups and downs. Tapi yang namanya visi melalui ups and downs kehidupan, kita harus bisa menjaga supaya visi itu tetap berkobar-kobar, tetap segar dan menyala-nyala. Sehingga terus kita akan maju di dalam Tuhan. Jadi hari ini doa saya, jangan sampai kehilangan visi di dalam hidup saudara. Yang kedua, penyebab kenapa sesuatu bisa mangkrak adalah karena trauma. Karena apa? Trauma. Orang yang trauma itu bukan berarti nggak pernah mencoba. Dia sudah mencoba, tapi kemudian ngalami sesuatu sehingga akhirnya menjadi trauma. Ya, Anda sudah ngelamar pekerjaan, tapi ditolak dan bahkan mungkin bad experience. Sehingga Anda kayak mau ngelamar pekerjaan lagi sudah trauma. Ada orang juga yang melayani Tuhan. Tadinya on fire melayani Tuhan. Tapi kemudian dikecewakan sampai di satu titik trauma pelayanan. Ada berapa banyak orang ngelihat orang tuanya pernikahannya kayak gitu. Bahkan dia belum nikah pun bisa jadi trauma. Gak berani membangun hubungan. Tahukah saudara, trauma itu membekukkan potensi kita. Trauma itu menjadi tembok penghalang sehingga kita gak bisa maju dan terus stagnan dalam hidup kita. Trauma itu akan membuat kita hanya menjadi penonton dalam hidup kita sendiri. Saya berdoa gak ada satupun di tempat ini yang cuma menonton orang lain mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Doa saya, Anda secara pribadi akan mengalami keajaiban bersama Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Roh Kudus. Amin. Karena itu kita harus bisa mengalahkan yang namanya trauma. Karena everybody makes mistake. Setiap orang itu dalam hidup itu pasti membuat kesalahan. Salah ngambil keputusan, salah memperkirakan, salah perhitungan, salah keputusan. Setiap orang pasti mengalami yang namanya tantangan dan masalah dalam kehidupan. Daud saja orang yang berkenan di hadapan Tuhan ngalami masalah juga. Suatu saat dia punya kerinduan yang baik sekali, yaitu membawa tabut perjanjian dipindah ke kotanya supaya dekat. Itu kerinduan yang mulia. Tapi ya tiba-tiba di tengah jalan muncul problem. Di mana kereta yang membawa tabut perjanjian kayak mau jatuh gitu tabutnya. Terus imamnya namanya siapa? Usa mau megang itu nyalain Tuhan dan kemudian dia kena zambar mati seketika. Itu tragedi saudaraku. Jadi trauma berat buat Daud. Dia punya kerinduan yang baik. Dapat bawa tabut perjanjian ke tempatnya. Tapi ngalami kegagalan yang sangat mengerikan. Sehingga untuk sekian lamanya dia gak punya keberanian lagi untuk memulai itu. Itu jadi trauma. Tapi yang luar biasa, Tuhan itu Tuhan yang baik. Walaupun kita ngalami trauma pun, tapi Tuhan mampu untuk melepaskan kita dari semua trauma kita. Saya berdoa hari ini semua trauma yang membelenggu hidup saudara dipatahkan dan dihancurkan. Anda dibebaskan untuk bangkit lagi, maju kembali, arise and build, merebut setiap janji Tuhan di dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Daud
Selang berapa waktu dia bangkit kembali. Dia ambil tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom. Dan dia belajar dari kesalahan. Oh, ternyata gagal dulu karena kesalahan. Gak memperhatikan firman Tuhan. Ternyata ngangkat tabut perjanjian itu gak serampangan. Ada tata caranya. Gak cukup cuma punya niat baik. Gak cukup cuma punya kerinduan yang baik. Kita harus tahu cara yang benar melakukan niat yang baik. Dirubah caranya. Tiba-tiba kegagalan jadi keberhasilan. Tadinya kayaknya kena kutuk. Begitu sampai tabut perjanjian di tempatnya. Tiba-tiba blessing like never before. Tuhan curahkan di dalam hidupnya. Mungkin trauma kita cuma kayak jadi momok selama ini dalam hidup saudara. No. Hari ini pesan firman Tuhan. Arise and build. Bangkit lagi, coba lagi. Pelajari kenapa dulu gagal. Kenapa dulu apa yang salah. Anda punya kerinduan baik supaya keluarga jadi rukun semuanya. Anda punya kerinduan baik jadi berkat buat orang lain. Anda punya kerinduan baik untuk melayani. Tapi kok ngalami itu? Coba cek. Kerinduan yang baik. Tapi bisa jadi caranya belum tepat. Mulai coba perbaiki. Karena firman Tuhan ngomong begini. Amsal 24 ayat 16a. Ayo baca bersama ya semuanya. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Namun ia bangun kembali. Mau orang benar pun bisa jatuh loh. Bukan cuma sekali, 7 kali. Jadi walaupun di sini ada pelayan Tuhan sudah hidup benar pun bukan berarti nggak bisa ngalami kejatuhan. Ngerjain proyek, berbisnis terus anti gagal, anti bangkrut. Ternyata ini orang benar loh, bukan orang berdosa loh. Alkitab yang ngomong orang benar bahkan bisa ngalami 7 kali jatuh. Tapi puji Tuhannya saudaraku, ayat ini gak berhenti di situ. Kalau Anda jaga hidup saudara tetap benar di hadapan Tuhan. Maka bagian berikutnya akan jadi milik saudara. Mari baca bersama-sama 2, 3. Namun ia bangun kembali. Hari ini kebangunan terjadi, kebangkitan terjadi, pemulihan terjadi. Anda tidak akan terus tergeletak. Anda akan arise and build. Anda akan bangun dan maju lagi. Setiap belenggu trauma dihancurkan dari hidup saudara. Dan Anda maju kembali. Amin. Jadi push lagi, dorong lagi, coba lagi. Berusaha lagi. Sampai kemenangan terjadi. Anda yang kemarin ikut Unlimited Conference di Solo, Anda ngerti. Di UC kemarin kita baru saja menyelesaikan 1 gedung parkir di Solo. Tapi tahukah saudara, sebenarnya proyek itu sempat berhenti sekian tahun lamanya. Kita sudah punya izinnya, dapat izinnya, tapi tetap saja nggak bisa dibangun. Tetap saja ada banyak halangan dan rintangan dan gagal lagi dan gagal lagi dan gagal lagi. Sampai jadi trauma. Nanti kalau mau memulai lagi terus gagal lagi gimana? Berhenti di tengah jalan lagi gimana? Loh katanya gereja diurapi. Masa gagal? Loh kenyataannya sekian tahun proyek itu gagal. Sampai jadi trauma. Tapi balik lagi, 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangun kembali. Dan kemarin saudaraku, Tuhan kasih rema untuk kita bangun kembali. Dan menyelesaikan yang kita sudah mulai. Kita mulai bangun, kita mulai berjuang. Dan hanya dalam beberapa bulan pembangunan itu selesai. Urapan untuk menyelesaikan yang sudah dimulai. Sekarang terima itu di dalam hidup saudara. Semua proyek-proyek mangkrak, semua visi dan impian mangkrak, semua doa-doa yang mangkrak. Mulai hari ini aku deklarasikan dalam nama Yesus jadi dan selesai dan kemenangan terjadi. Amin. Lawan itu yang namanya trauma, ketakutan. Lawan itu sampai kemenangan terjadi. Yang ketiga,
Kenapa sesuatu menjadi mangkrak? Kenapa visi menjadi mangkrak? Perjuangan berhenti di tengah jalan. Seringkali disebabkan oleh tekanan, tantangan, bahkan perlawanan. Ini yang dialami oleh Nehemia sebelum dia berhasil membangun tembok Yerusalem yang roboh. Tahukah saudara bahwa proyek pembangunan itu sempat terhenti? Kenapa? Karena ya tadi ada saja pihak-pihak yang gak suka Nehemia melakukan rema yang Tuhan taruh dalam hatinya. Kadang banyak orang berpikir kalau semuanya kehendak Tuhan akan dilancarkan. Keliru. Itu lihat, Nehemia melakukan kehendak Tuhan bukan dilancarkan, digagalkan. Tapi kalau Nehemia terus digagalkan, dihentikan proyeknya, terus dia berpikir, wah ini berarti bukan kehendak Tuhan. Ya sudah, tidak pernah dia mengalami kesaksian, kemenangan, membangun tembok dalam waktu 52 hari. Banyak orang kehilangan mujizatnya karena salah kesimpulan. Anda lihat, ketika Tuhan suruh bangsa Israel ngambil alih tanah perjanjian, kota pertama yang mau diambil alih namanya Yeriko. Emangnya kalau Tuhan yang nyuruh ngambil alih Yeriko, maka Yeriko akan langsung membuka diri, silakan diambil alih. No, Yeriko tutup rapat-rapat. Anda siap-siap saja kalau ngerjain proyek Tuhan yang Anda hadapin, pintu tertutup rapat-rapat. Itu yang dialami bangsa Israel. Tantangan, perlawanan, serangan. Tapi hari ini saya mau ngomong buat saudara yang sedang menghadapi tantangan dan serangan. Bahkan sampai terhenti. Seperti yang dialami Nehemia. Doa saya, Anda tidak menyerah. Hari ini Tuhan akan memberikan urapan yang baru dan anugerah yang baru untuk Anda bangun dan menyelesaikan apa yang sudah Anda mulai. Setiap visi yang Anda perjuangkan selesai. Setiap impian saudara jadi. Katakan amin, amin, amin. Dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita lihat ya, Esra 4 ayat 4. Maka penduduk negeri itu, lihat ini. Mekanismenya ngerjain pekerjaan Tuhan tuh seringkali kayak gini. Kalau Anda ngerjain visi dari Tuhan, rema dari Tuhan, iblis nggak akan tinggal diam. Lihat ini, apa yang dilakukan oleh musuh. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Kalau itu visi dari Tuhan, sadarilah iblis berusaha membuat Anda takut mengerjakan visi dari Tuhan. Dalam saya mengerjakan pembangunan gereja, membangun pelayanan, emangnya iblis di pihak saya? Tuhan di pihak saya, tapi iblis musuh saya. Pasti ada lawan. Gimana tidak ada lawan? Pasti akan ada hal-hal yang terjadi. Perkataan-perkataan yang diucapkan untuk apa tadi? Melemahkan semangat supaya kita nggak berani lanjut. Yang sudah mulai mangkrak. Lihat itu saudaraku. Jadi jangan terlalu gampang ngadepin masalah terus menyerah, berhenti. Berarti bukan kehendak Tuhan. No. Anda sedang menghadapi musuh yang ada di antara saudara dan penggenapan janji Tuhan. Jangan berhenti, lawan itu. Remanya hari ini apa? Selesaikan. Remanya hari ini apa? Selesaikan. Coba baca lagi Esra 4 ayat 23. Supaya kita tuh ngerti dan gak terlalu cengeng. Gak terlalu sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit kayaknya bukan kehendak Tuhan. Lah? No. Lihat nih. Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai Panitera dan rekan-rekan mereka. Berarti ini sudah bicaranya kerajaan, pejabat-pejabat tinggi sampai raja. Berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi yang baru membangun tembok itu. Dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Jadi kalau Anda dipaksa berhenti memperjuangkan visi yang Tuhan taruh sama saudara,
Anda ngerti Anda di dalam jalur yang benar. Jadi jangan dalam hidup ini jangan berpikir hanya wah pasrah. Kalau semuanya lancar berarti kehendak Tuhan. Loh, justru banyak yang gak lancar. Itu kehendak Tuhan seringkali. Lihat ini. Mereka berusaha mengunci semua pintu. Mereka berusaha untuk menghentikan perjuangan. Tahukah saudara, iblis mau menghentikan pelayanan saudara. Iblis mau menghentikan ibadah saudara. Iblis mau menghentikan visi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Iblis mau menghentikan mujizat dan berkat yang dia curahkan dalam hidup saudara. Tapi saat Anda hadapi perlawanan dan serangan, bahkan sampai terhenti sekalipun. Kalau sesuatu bisa dihentikan, yang bisa dihentikan bisa dimulai lagi. Ingat baik-baik itu. Yang bisa musuh hentikan, kita bisa mulai kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mentalitas yang seperti itu mentalitas iman. Mentalitas pejuang pahlawan Allah yang harus kita kembangkan dan miliki di dalam hidup kita. Ngadepin semuanya itu kita lihat mentalitasnya Nehemia. Kita baca ya, Nehemia 4 ayat 16 sampai 17. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan. Lihat ini. Mau dihentikan tapi gak mau berhenti. Terus apa? Melakukan pekerjaan. Dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah. Dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Ayat 17. Yang membangun tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaan dengan satu tangan dan dengan tangan lain mereka memegang senjata. Ini cara perang tuh gini. Cara nge-goaling project tuh kayak gini. Buat Anda yang selama ini memperjuangkan sesuatu mentah lagi, gagal lagi, nggak pernah bisa ngegolkan sesuatu. Anda belajar dari Nehemia. Saat mau di stop, saat mau dihentikan, pantang menyerah dia. Satu tangan apa tadi? Membangun. Satu tangan pegang senjata siap fight. Emangnya kalau sudah ngelakuin pekerjaan Tuhan, Anda cuma mau ngelakuin yang baik saja. Anda harus siap melakukan yang baik, mengerjakan visi dari Tuhan. Tapi di sisi yang lain, Anda harus siap menghadapi perlawanan. Akan ada roh-roh jahat di udara. Akan ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan selalu mencoba menghentikan perjuangan kita. Dan jangan mau dihentikan oleh iblis. Jangan mau dihentikan oleh kekecewaan. Jangan mau dihentikan oleh perlawanan. Jangan mau dihentikan oleh fitnah. Jangan mau dihentikan oleh apapun juga. Arise and bear. Bangkit dan maju lagi. Bangkit dan bangun kembali. Bangkit dan berjuang lagi. Tahukah saudara, gereja kita di Jogja, itu yang ada di Impact, di Jalan Kabupaten. Di saat pandemi, Tuhan kasih rema sama saya, bangun tempat itu. Saat lagi lockdown, kita kerja keras, bangun tempat itu jadi, wah itu satu kesaksian kemenangan yang luar biasa. Karena di tengah pandemi gedung kita, gereja kita di Jogja punya gedung gereja milik sendiri. Tapi tunggu dulu, kesaksiannya belum selesai nih. Apakah saudara pikir kalau kita ngalami kemenangan seperti itu, musuh seneng? Nggak seneng. Tahu nggak saudaraku, ada persis ayat tadi itu. Yang kita baca, yang dialami mereka waktu membangun tembok Yerusalem. Ada pihak-pihak yang gak suka. Bangkit berbagai pihak dari berbagai latar belakang. Melancarkan serangan. Sehingga ibadah kita di tempat itu berhenti. Ngalami itu. Seperti proyek pembangunan Yerusalem sudah mulai terus berhenti. Ini ibadahnya sudah mulai terus dihentikan. Saya tanya, kalau saudara ngalami kayak gitu, rasanya gimana? Kayak kemenangan kita hilang. Kayak mujizat kita hilang.
Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara yang Anda lagi ngalami kehilangan mujizatnya, kehilangan berkatnya, kehilangan pekerjaannya. Saya mau ngomong sama saudara. Iblis boleh berusaha untuk menghentikan kita. Dengan segala cara dia akan berusaha menghentikan kita. Tapi pantang menyerah. Arise and build. Hari ini bangun kembali. Maju lagi. Coba lagi. Dorong lagi. Fight lagi. Satu tangan kita terus berjuang untuk membangun ibadah di sana. Satu tangan lagi. Sekarang kita tahu ada musuh-musuhnya. Kita pakai senjata peperangan rohani. Kita masuk dalam peperangan rohani. Kita fight. Kita kalahkan roh-roh jauh di udara. Dan sampai di satu titik. Beberapa bulan kemudian Tuhan lakukan mujizat pembalikan. Sehingga tempat yang sudah ditutup oleh lawan dibuka lagi oleh kuasa Allah. Bahkan Tuhan kasih izin resmi permanen gereja. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Artinya kita dapat kemenangan yang lebih besar. Tadinya cuma bisa ibadah di situ, sekarang bisa ibadah plus dapat izin resmi gereja permanen dipakai seterusnya. Akan ada kemenangan yang lebih besar, akan ada mujizat yang lebih besar, akan ada berkat yang lebih besar, akan ada kesaksian yang lebih besar. Walaupun sempat terhentikan, tapi tidak tergeletak. Arise and build. Yang saya bagikan hari ini bukan teori. Ini sesuatu yang saya hadapi. Kenapa dalam hidup sebagian orang selalu mentah lagi. Mentah kesaksiannya hilang. Kalah lagi. Setengah mata lagi. Kenapa? Karena nggak tahu bagaimana menyelesaikan. Hari ini terima anointing yang baru dari Tuhan. Urapan untuk menyelesaikan yang Anda mulai. Ingat loh, Tuhan kita tuh Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang memulai segala pekerjaan yang baik di dalam hidup kita. Dia akan membawa sampai pada kesudahannya, kesempurnaannya. Katakan amin, amin, dan tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi dalam hidup tuh fight-nya gitu. Bukan berarti kalau misalnya kita ngalami kemenangan, terus kita semuanya lancar, disertai, diurapi Tuhan, maka nggak pernah ditutup. Loh, kita ini ditutup, dihentikan, kita fight, kita ngadepin demo. Macam-macam saudaraku. Banyak orang akan ngambil kesimpulan, ya sudah berarti bukan kehendak Tuhan. Kalau itu kesimpulan kita waktu itu, kita nggak akan pernah punya kesaksian seperti Nehemia. Akan ada orang-orang di tempat ini ngalami yang dialami oleh Nehemia. Sekarang Anda rasanya kehilangan kemenangan. Tetapi karena Anda mau meresponi firman Tuhan hari ini. Anda mau arise and build again. Anda mau bangkit dan bangun kembali. Maka mujizat yang lebih besar dan kemenangan yang lebih dahsyat Tuhan kerjakan. Amin. Bangkit ya. Bangkit ya. Jangan menyerah di tengah jalan. Ayo jangan menyerah di tengah jalan. Pahlawan-pahlawan Allah. Ayo bangkit lagi. Coba lagi. Maju lagi. Sampai menang. Mentalitas kayak gitu yang harus kita punya ya saudaraku. Yang terakhir, yang keempat. Pemain musik juga boleh maju ke depan. Kenapa kok sebagian orang berhenti di tengah jalan, menyerah di tengah jalan? Karena kehabisan kekuatan. Ada nggak kalanya Anda begitu lama berjuangnya sampai capek. Bukannya keadaan makin baik, malah situasi tambah rumit. Kesalahpahamannya tambah runyam, melebar kemana-mana. Kita sudah berharap, kita sudah berpuasa, kita sudah bangkit dan mencoba lagi. Tapi tetap berhenti di tempat. Dan sampai di titik tertentu sebagian orang akhirnya kecapean. Kehabisan kekuatan. Terus berhenti. Tapi hari ini buat Anda yang sedang kehabisan kekuatan. Saya mau katakan sama saudara. Jangan menyerah. Kekuatan dari surga. Bantuan dari atas. Akan dikirimkan kepada saudara.
Mazmur 20 ayat yang ketiga. Ini ayat untuk beberapa orang di tempat ini. Kiranya, angkat dua tangan saudara, angkat dua tangan saudara. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Dan disokongnya engkau dari Sion. Karena kalau ada bantuan dari tempat maha kudus, ada sokongan dari tempat yang maha tinggi, maka yang mangkrak itu akan lanjut. Proyek itu jadi. Visi itu berhasil. Yesaya 40 ayat 31. Angkat dua tangan saudara sekali lagi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, sekarang juga mendapat kekuatan baru. Terima itu kekuatan baru. Mereka, ganti kata mereka dengan saya. Ayo kita baca bersama-sama. Saya seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya berlari dan tidak menjadi lesu. Saya berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kekuatan baru dan kemenangan baru yang daripada Tuhan. Saya sudah merasakan bahkan saat ini juga. Kekuatan itu sedang mengalir di tempat ini. Satu pesan firman Tuhan hari ini. Arise and build. Selesaikan apa yang Anda sudah mulai. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Mari semuanya bangkit berdiri. Sekali lagi, mari dengan segenap hati katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kiranya dikirimkan kepadamu bantuan dari tempat yang maha tinggi. Tapi itu untuk terjadi, kita butuh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena Dia yang mampu menyelamatkan kita. Karena daripadanya lah bantuan dari tempat yang maha tinggi. Kalau Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa-dosamu diampuni. Dan engkau diberikan jaminan keselamatan untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, hidupku milik-Mu Tuhan Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Melayani Yesus. Melayani Yesus. Bahkan jadi saksi Kristus. Bahkan jadi saksi Kristus. Aku percaya. Aku percaya. Aku sudah diselamatkan. Sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Yang berikutnya, hari ini pesan firman Tuhan, selesaikan yang sudah engkau mulai. Never give up.
Jangan pernah menyerah, jangan berhenti di tengah jalan. Jadilah orang yang bisa make it happen. Ada orang itu cuma bisa memulai tapi nggak pernah menyelesaikan. No. Anda mulai hari ini. Terima anugerah dan pengurapan untuk bisa menyelesaikan yang Anda mulai. Setiap perjuangan, setiap impian, setiap visi, setiap rema yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara, Anda bisa menyelesaikannya. Anda yang butuh anugerah dan pengurapan itu, angkat dua tangan saudara, katakan, urapi aku ya Tuhan. Urapi aku ya Tuhan. Urapi aku lebih lagi. Mari masing-masing angkat suara dan mulai berdoa. Aku butuh anugerah-Mu Tuhan. Aku butuh anugerah-Mu. Beri kekuatan untuk bangkit kembali. Bangkit kembali. Dan tidak menyerah di tengah jalan. Tidak berhenti dan melepaskan kemenangan yang harusnya Tuhan sudah sediakan. Mulai hari ini aku komit, arise and build. Arise and build. Haleluya. Ora takapasyara takala pasyara takalapo. Ora takapasyara la pasyara la pasyara takapa. Haleluya. Amin. Jesus. Ora takapasyara takapasyara. Jesus. Kekuatan-Mu mengalir. Urapan-Mu mengalir. Anugerah-Mu kami terima. Hari ini kami bangkit. Haleluya. 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 Thank you Jesus. Ku tak akan menyerah. Mari semuanya katakan bersama-sama. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya. Bersama drum saja, bersama drum saja. Mari katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak.